Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Rahma Sumarta, NIM 2004011110107 dari kelas studi fikih B. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas UAS studi fikih yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi MA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membaca dan menjelaskan terkait beberapa pasal dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah Wadzakiroh An-Nafi'ah karangan Asy-Syarif Al-Alamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi. Sebelum kita mulai belajar bersama, alangkah lebih baiknya jika kita bertawasul terlebih dahulu, agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil musannif hadal kitab Asy-Syarif Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi. Al-Fatihah. Amin. Langsung saja, di sini saya akan membacakan dari bab pendahuluan sampai dengan bab zakah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Segala puji bagi Allah yang memiliki semesta alam, pujian yang memenuhi nikmatnya dan mencukupi tambahannya. Semoga sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Tuhan kita baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim dan muslimat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Dan Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Wa ba'du fahadihi masailu mukhtasarah min ba'di kutubi hujjatil islamil ghazali ghaliban man arafaha wa amila biha narju lahu minallahi ayyakuna min ahlil ilmi dhahiran wa batinan wa billahi taufiq. Dan setelah membaca basmalah, hamdalah, dan sholawat serta salam, maka kitab ini mengandung beberapa masalah yang ringkas dari sebagian banyak kitabnya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad, yang mana siapa yang faham serta mengamalkannya, maka kami memohonkannya baginya agar Allah menjadikan ia orang yang ahli ilmu dhahir dan ilmu batin, dan kepadanya lah kami meminta pertolongan. Faidah tentang hukum membaca basmalah yaitu ada 5. Yang pertama, wajib. Seperti di dalam sholat ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, sunnah. Sunnah itu ketika melakukan perkara yang diperhatikan oleh syariat, seperti mengarang kitab, memakai baju, dan lain-lain. Yang ketiga, mubah. Mubah itu ketika kita melakukan perkara mubah yang tidak ada kemuliaannya, seperti memindahkan benda ke tempat yang lain. Yang keempat, makruh, yaitu ketika melakukan perkara yang makruh menurut zat aslinya, seperti mencabut uban, makan bau yang tidak sedap, dan lain-lain. Yang kelima, haram. Haram itu ketika melakukan perkara maksiat,
menurut zatnya, seperti mencuri dan lain-lain. Bab yang pertama, Arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Arkanul Islam khamsah, rukun-rukun Islam itu ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama, bersyahadat atau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis sholah, dan yang kedua mendirikan sholat. Wa ita'uz zakah, yang ketiga mengeluarkan zakat. Wa shaumu Ramadan, yang keempat berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan yang kelima adalah ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Ma'al ikhlas wa tasdiq, faman lam yakun mukhlishan fahuwa munafiq, wa man lam yakun musaddiqan fahuwa kafir. Semua itu dilakukan dengan ikhlas dan dengan yakin, percaya. Maka barang siapa yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia adalah orang munafik. Dan siapa yang tidak mempercayainya, maka dia adalah orang kafir. Adapun rukun atau tiangnya agama itu terdiri atas 3 bagian, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Adapun rukun atau tiang agama yang ada 3 ini, sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana hadis tersebut terkenal dengan sebutan hadis Jibril. Dapat disimpulkan, ketiga hal ini merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, dalam pengalaman kehidupan beragama, 3 perkara ini harus diterapkan secara bersamaan tanpa melakukan pembedaan. Seperti seorang muslim tidak diperkenankan terlalu mementingkan aspek iman dan meninggalkan dimensi ihsan dan Islam. Begitu seterusnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu menuruti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Qawaidul aqaid wa aslul iman an ta'taqida annallaha ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarikalah wala mithla wala shibha lahu laisa kamitslihi syai'an wa huwas samiul basir. Khalaqas samawati wal ard wa khalaqal mauta wal hayah wa ta'ah wal ma'siyah wa shihhata was saqam wa jami'al kauni wa ma fihi wa khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wa la tanqus wa la yahdutsu hadithun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Pokoknya iman itu adalah engkau meyakini bahwasannya Allah itu ada dan Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu, serupa, dan semisal baginya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, dan Allah lah Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Yang mana Allah yang menciptakan langit dan bumi
dan menciptakan mati, hidup, ketaatan, kemaksiatan, kesehatan, penyakit, dan semua yang ada di alam semesta ini beserta apa yang ada di dalamnya adalah ciptaan Allah. Serta Allah lah yang menciptakan makhluk dan perbuatannya, dan Allah lah yang mentakdirkan rizki serta ajal mereka yang mana tidak berkurang dan bertambah. Dan tidaklah terjadi suatu peristiwa kecuali dengan qada dan qadar serta kehendaknya. Wa annahu ta'ala hayyun alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basirun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha hidup, yang mengetahui, yang maha berkehendak, yang maha berkuasa, maha berfirman, maha mendengar, dan maha melihat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Dan dia mengetahui pengkhianatan penglihatan mata dan apa yang tersimpan di dalam dada manusia. Dan dia mengetahui perkara yang dirahasiakan dan tersembunyi. Dialah zat yang menciptakan segala sesuatu, yang Maha Esa serta perkasa. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ila jami'il khalqi lihidayatihim wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizatid dhahirah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Tuhan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusannya kepada seluruh makhluk untuk memberi hidayah dan petunjuk kepada mereka dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat, dan menguatkan dakwahnya dengan memberikan mukjizat yang secara tampak. Wa annahu alaihi sholatu wassalam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala min umuril akhirah wal barzakh wa min su'alil malakaini wa adabil qabri wa na'imi. Dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan yang benar, yang dapat dipercaya. Di dalamnya apa yang telah dikabarkannya atau disampaikannya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang perkara akhirat dan alam barzah dan pertanyaan dua malaikat tentang azab dan nikmat kubur. Wa annal Qur'an wa jami'a kutubillahil munazzalati haqq wal malaikata haqq wal jannata haqq wan nara haqq wa jami'a ma jaa'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq. Dan sesungguhnya Al-Quran dan semua kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi terlebih dahulu itu adalah benar, dan adanya malaikat, surga, neraka, dan semua apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah itu benar semuanya. Bab selanjutnya fi furudil wudu, tentang fardu wudu. Furudul wudu'i sittah. Adapun fardu-fardu wudu itu ada 6. Al-awwal an-niyah. Yang pertama adalah niat. Wasani ghuslul wajhi. Wa hadduhu min manabiti sya'rir ra'si ila muntahal lihyaini waddaqani lula. Wa ardan minal udun ilal udun. Yang kedua adalah membasuh wajah. Adapun
batasannya dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai tempat tumbuhnya gigi bagian bawah dan sampai janggut. Asalis ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Ar-rabi' masfu syai'in min basyarati ra'si aw sya'rin fi haddihi. Yang keempat, mengusap sebagian dari rambut kepala atau satu rambut yang berada di batasannya. Al-khamis, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. As-sadis, at-tartib ala hadhil kaifiyah. Yang keenam, tertib atau berurutan. Bab selanjutnya, ghuslul janabah, tentang perkara yang mewajibkan mandi. Wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruji maniyyin binaumin aw ghairihi lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabah. Dan jikalau seseorang tersebut mempunyai janabah atau hadas besar yang disebabkan berhubungan atau keluarnya mani sebab tidur atau selainnya, maka ia wajib membasuh semua badannya bersamaan dengan niat menghilangkan hadas besar atau junub. Jadi bisa disimpulkan, perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama, masuknya hasafah atau ujung dzakar ke farji. Yang kedua, keluarnya mani atau sperma. Yang ketiga, haid. Yang keempat, nifas. Yang kelima, melahirkan. Dan yang terakhir, mati. Kemudian fardunya mandi itu ada 2. Yang pertama, niat. Dan yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Bab selanjutnya, nawaqidul wudu, perkara yang membatalkan wudu. Wayan qudul wudu, adapun perkara yang membatalkan wudu itu ada 4. Al-khariju min ahadis sabilainil qubul awid dubur ala makan. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan qubul atau jalan depan atau dubur, jalan belakang pada asalnya. Wayan qudul wudu zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakkin maq'adatuhu minal ard. Yang kedua adalah hilangnya akal, pikiran sebab tidur atau yang lainnya, kecuali tidurnya orang yang tempat tidurnya menetap dari bumi. Wayan qudul wudu maswuqu buli aw dubur adamiyin minhu aw min wairihi bibaqni kafihi wa butunil asobir. Yang ketiga, menyentuh kubul atau duburnya anak Adam miliknya sendiri atau orang lain dengan telapak dan perut jari jemari, baik dia kecil maupun besar. Kabiron kana aw shaghiron walau waladahu walau mayyitan. Wayan qudul wudu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila ha'ilin illa dufron aw sya'ron aw sinnan falayan qudul wudu. Yang keempat, bertemunya 2 kulit antara laki-laki dan wanita yang dewasa ajnabiyah bersentuhan tanpa penghalang,
kecuali kuku, rambut, gigi, maka tidak membatalkan wudhu. Bab selanjutnya, syurutu sihhatis sholah, syarat sahnya sholat. Wa yushtaratu li sihhatis sholah, dan disyaratkan agar sah sholat tersebut dengan 7 syarat, yaitu ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin aw ijtihadin aw walabati don. Fa in sholla ma'asyakki lam tasihha sholatuhu. Yang pertama, mengetahui masuknya waktu sholat dengan yakin atau ijtihad atau dengan sangkaan. Oleh karena itu, barang siapa yang sholatnya ragu-ragu, maka sholatnya tidak sah. Wa yushtaratu ma'rifatul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Wa yajibu satrul aurah bisatirin tohirin mubahin, menutupi aurat dengan baju yang suci serta mubah. Wa yajibu raf'un najasati minas saubi wal badani wal makan, menghilangkan najis dari pakaian, badan, dan tempat. Wa yajibu 'alal qadir ayyusallil fardhu qa'iman, suci dari hadas kecil dan hadas besar, kemudian mengetahui di dalam kefarduannya dan hendaknya tidak meyakini fardu dari fardunya sholat itu ada yang sunnah, dan diwajibkan sholat berdiri bagi yang mampu. Syarat wajib sholat itu ada 6. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Yang kelima, sampainya dakwah atau ajakan Islam. Dan yang keenam, selamatnya panca indera. Bab selanjutnya, furudus sholah, fardu atau rukunnya sholat. Wa furudus sholah an-niyatu wa takbiratul ihram ma'an niyah. Niat, kemudian takbiratul ihram disertai dengan niat. Berdiri bagi yang mampu. Wa qira'atul Fatihah bil basmalah wa tasdidatil arba'a asyrah. Membaca surat Al-Fatihah disertai dengan basmalah dan tasdidnya yang ada 14. Wa ikhrajid dot minat do. Walaysa fil Fatihah do. Mengeluarkan huruf dot dari do karena di dalam Al-Fatihah tidak ada huruf do. Tsumma ruku' wa yajibu ayyan haniya bihaitsu tanalu rohatahu rukbataihi. Ruku' dan wajib untuk condong atau membungkuk yang sekiranya kedua epek-epek tangan itu berada di lutut. Wa yatma'inna fihi wujuban hatta taskuna arda'uhu. Selanjutnya tumakninah di dalamnya sehingga tenang anggota badannya. Tsummal i'tidal, kemudian i'tidal. Wa yatma'innu fihi wujuban, tumakninah di dalamnya. Tsumma sujud marrataini, kemudian sujud 2 kali. Tumakninah juga di dalamnya. Wal julusu bainas sajdataini, kemudian duduk di antara 2 sujud. Wa yatma'innu wujuban fil kulli, tumakninah di dalamnya itu wajib.
wa yaf'alu baqiyar rakaati kadzalik. Wat tasyahhudul awal wa qu'uduhu sunnah. Wat tasyahhudul akhir wal julusu fihi fardun. Kemudian duduk tasyahud akhir. Duduk di dalamnya untuk tasyahud pertama itu hukumnya sunnah, sedangkan untuk tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi wa qabla salam fardun. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud dan sebelum salam. Wassalamu minas sholati fardun. Mengucapkan salam. Wa aqallu salam assalamu alaikum. Dan paling sedikitnya salam yaitu assalamu alaikum. Dan yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Wa aqallu tasyahudil wajib, adapun paling sedikitnya membaca tasyahud yaitu at-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa aqallu sholati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya penghormatan bagi Allah, keselamatan atasmu wahai Nabi baginda Muhammad serta rahmat dan barokah. Keselamatan atas kami dan para hamba Allah yang soleh. Dan saya bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan bahwasannya baginda Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa aqallu sholati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, adapun paling sedikitnya mengucapkan sholawat kepada Nabi beserta keluarganya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang artinya ya Allah, sampaikanlah sholawatku kepada Nabi Muhammad. Wayan bagi ayyatiya bis sunani jami'iha wahai kathiratun jiddan. Dan hendaknya untuk melakukan kesunahan-kesunahan di dalam sholat semuanya, yaitu ada banyak sekali. Wayan bagi i'tina'u bil ikhlas, dan hendaknya menjaga keikhlasan, yaitu wahuwal amalu lillahi wahdah, beribadah atau beramal karena hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wayan bagil hudur wa huwa ayya'lama biha yaqulu wa yaf'al, dan harus hadir ketika sholat, yaitu mengetahui apa yang diucapkan dan gerak-gerik yang dilakukannya. Wal khusyu' wa huwa sukunul a'da'i wa hudurul qalbi, dan khusyuk yaitu tenangnya anggota badan dan hadirnya hati, menghayati serta memahami bacaannya. Wa tadabburul qiraati wa tafahhumuha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima sholat seseorang tergantung dengan ukuran hadirnya. Fa inna ma yataqabbalullahu minas sholati biqadril hudur. Wa yahrumur riya fis sholati wa ghairiha wa huwal amalu li ajlin nas. Dan haram hukumnya riya di dalam sholat dan selainnya, yaitu beramal atau beribadah karena ingin dilihat manusia. Bab selanjutnya, mubtilatus shalah, perkara yang membatalkan sholat. Wa yubtilus shalah, adapun perkara yang membatalkan sholat
ada 11, yaitu al-kalamu amdan walau biharfaini wa nasiyan in kathur. Yang pertama, berbicara dengan disengaja meskipun hanya 2 huruf dan lupa berbicara banyak. Wa yubtiluha al-amalul katsir kasalati khutuwatin wal aqlu wasyur. Berbuat wanasian in katsur, berbuat gerakan yang banyak. Wa yubtiluha al-amalul katsir kasalati khutuwatin wal aqlu wasyur. Berbuat gerakan yang banyak seperti berjalan 3 langkah, makan dan minum. Wa kisyaful aurati in lam tastur halan, terbukanya aurat jikalau tidak ditutupi langsung. Wa wuqu'un najasati in lumtul halan min ghairi hamlin, kejatuhan najis jikalau tidak langsung dilempar atau dibuang. Wa yubtiluha sab'ul imami biruknaini fi'liyaini, mendahului imam dengan 2 rukun fi'il. Wa kadat takhallufu bihima bighairi udrin, membelakangi imam dengan 2 rukun fi'il tanpa ada uzur. Wala tasihhu sholatu khalfa kafirin wa imra'atin wa khuntha, dan tidaklah sah salatnya orang yang salat di belakangnya orang kafir, perempuan, dan khunsa. Bab selanjutnya, sholatul jumu'ah wal jamaah, sholat Jum'ah dan sholat jamaah. Wal jumu'atu fardu ainin ala kulli muslimin dzakarin hurrin hadirin bila udrin syar'iyyin kal maradi wal mador. Adapun hukum sholat Jumat yaitu fardu ain bagi setiap orang muslim laki-laki, merdeka dan hadir atau muqim tanpa ada udzur atau halangan syar'i seperti sakit dan hujan. Wa min syurutil jum'ah, adapun syarat sah Jumat. Wa min syurutil jum'atil khutbatani, adapun syarat sah Jumat yaitu didahului 2 khutbah. Wa arkanuha, dan adapun rukun 2 khutbah yaitu hamdulillahi ta'ala, mengucapkan hamdalah. Wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal wasiyatu bittaqwa, berwasiat tentang ketakwaan. Wa qira'atu ayatin minal qur'ani mufhimatin fi ihdahuma, membaca ayat dari Al-Quran yang dapat dipahami di salah 1-2 khutbah. Wa du'a lil mu'minin fil akhirah, mendoakan bagi orang-orang mukmin di khutbah terakhir. Wa yajibu ayyakhtuba qa'iman mutatahhiran mustural aurah. Wa yajibul julus bainahuma fawqa tuma'ninatis sholati wal muwalah, dan wajib khutbah dalam keadaan berdiri dan keadaan suci, tertutupi auratnya, dan duduk di antara 2 khutbah ukuran tuma'ninah di dalam sholat, dan harus terus menerus. Wa sholatul jamaah wa sholatul janazah fardu kifayah, adapun sholat berjamaah dan sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah.
Fardu kifayah itu adalah suatu kewajiban jikalau sudah ada yang melaksanakannya salah satu di antara mereka, maka gugurlah kewajibannya. Bab selanjutnya as-sholawatul masnunah, sholat sunnah. Wal idani wal kusufani wal witru sunanun muakkadat. Dan adapun sholat Idul Fitri dan Idul Adha, khusuf qamar dan khusuf syams itu merupakan sunnah muakkad. Wa kada rawatibus sholah wat duha wat tarawih sunanun laha fadlun wa thawabun adim. Begitu pula sholat rawatib, sholat serta sholat duha dan tarawih itu sunnah hukumnya, yang di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Bab selanjutnya, babus shaum, bab tentang puasa. Wa amma shaumu wa huwa salitu arkanil Islam fahuwa imsakun ma'rufun ala wajhin makhsus. Adapun ibadah puasa itu termasuk rukun Islam yang ketiga, yaitu yang dinamakan puasa adalah suatu penahanan yang sudah diketahui, yaitu menahan dari segala perkara yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan cara niat yang tertentu. Wa minhun niyatu likulli yaumin wa tabyituha minal lail. Di antara rukunnya ialah harus berniat setiap hari dan dari menginapkannya dari waktu malam hari. Wal imsaku anil mufattirati minat ta'ami wasyarabi wal jima'i wal istimna'i bimubasyaratin. Dan adapun menahan dari perkara yang membatalkan puasa, yaitu dari makan, minum, jima', mengeluarkan mani dengan secara langsung, meminta agar muntah dengan secara dipaksa atau dengan secara disengaja, wal istiqaati bil ikhtiyar, atau secara disengaja. Min tamamis shaum, adapun dari kesempurnaannya puasa itu adalah kaful jawarihi amma yakrahuhullahu ta'ala minal a'dha'i sab'atil ati dzikruha. Adapun dari kesempurnaannya puasa itu adalah menahan atau mencegah anggota badan dari perkara atau perbuatan yang Allah tidak menyukainya dari anggota 7. Fafil hadis, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, khamsun yuftirna shaim, 5 perkara yang menghilangkan pahalanya orang yang berpuasa, yaitu al-kadhib, berbohong, wal ghibah, ghibah atau menggunjing, wan namimah, adu domba, wal yaminul kadhibah, sumpah palsu, wan nadru bisyahwah, dan melihat sesuatu dengan syahwat. Wa min tamamis shaum, dan begitu pula dari kesempurnaan puasa ialah taharril iftar ala halal, yaitu berusaha mencari makan yang dibuat buka puasa, mencari makan yang untuk buka puasa itu yang halal.
Wa adamul istikthar minal akli. Tidak terlalu banyak ketika makan. Wayan balil istiktharu minas shaumi la siyahal ayyamul fadilah fi syar'i. Dan seharusnya memperbanyak dari puasa, lebih-lebih puasa pada hari-hari yang penuh keutamaan di dalam syariat. Wallahu a'lam. Bab selanjutnya babuz zakah, yaitu bab tentang zakat. Wa ammaz zakah wa hiya rabi'u arkanil Islam. Adapun ibadah zakat adalah rukun Islam yang keempat. Fayajibu 'alal muslim ma'rifatu anwa'il amwalil wajibah. Maka wajib bagi setiap orang muslim mengetahui macam-macam harta yang wajib dizakati di dalamnya. Fayajibu 'alal muslim ma'rifatu anwa'il amwalil wajibah fiha. Wahyan na'am wan naqdan wat tijarah war rikazu wal ma'dinu wal mu'asyaratu wahiyal hububu wasihar. Macam-macam harta yang wajib dizakati yaitu binatang ternak, emas dan perak, termasuk uang, kemudian perniagaan, barang temuan, dan barang galian serta tanaman, termasuk makanan pokok, yaitu biji-bijian dan buah-buahan. Fala zakatu fiha siwa na'amis sa'imah. Maka tidak wajib zakat di dalam hewan ternak kecuali digembala pada rumput yang mubah. Wa yushtaratul haulu laha, dan disyaratkan harus lewat setahun untuknya. Wa kadzalika yushtaratu lin-nuqudi wat tijarah. Wa yushtaratu fi hadhil anwa'in nisab aidan. Dan disyaratkan harus lewat setahun untuknya. Begitu pula pada emas dan perak, perniagaan. Dan diharuskan pada bagian ini harus sampai nisabnya juga. Wa wajibun naqdaini wat tijarah rub'ul usyri. Dan wajibnya mengeluarkan zakat emas dan perak serta zakat perniagaan yaitu 1/4. Wa wajibul hububi wathihar allati suqiyat bimu'natin al-ushr wa bighairi ma'unatin al-ushr. Dan wajibnya mengeluarkan zakat emas dan perak serta zakat perniagaan yaitu 1/4. Dan di dalam tanaman biji-bijian dan buah-buahan yang disirami dengan alat bantu yaitu 1/2/10. Dan jikalau tanpa pertolongan maka zakatnya 1/10. Yang selanjutnya zakatul fitri, zakat fitri. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin idza fadulat an qutihi wa uti man yaqutuhu yaumal aidi wa lailatahu.
Dan adapun zakat fitri itu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim jikalau lebih dari makanan pokoknya. Dan makanan pokok orang yang wajib dinafkahinya pada hari raya dan malamnya. Arba'atu amdadin bimuddin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wa tajibun niyyatu fil jami'. Yaitu mengeluarkan 4 mud atau 1 sor dengan mudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wajib berniat di keseluruhannya. Masharifuz zakah. Wala yajuzu ayyasrifaz zakah wal fitrah ila hurrin muslimin muttasifin bisifati ahadil asnafis samaniyah. Dan tidak boleh zakat tersebut ditasyarufkan atau disalurkan kecuali kepada orang yang merdeka muslim yang disifati dengan salah satu golongan yang ada 8 atau disebut mustahikin. Kal faqiri wal miskin, yaitu seperti orang fakir dan miskin. Wa kaunuhu ghaira hasyimiyyin wala muttalibiyin wala maulan lahum. Dan keberadaan mereka bukan termasuk dari golongan Bani Hashim dan Bani Muthalib dan bukan tuan dari mereka. Wa yajibu isti'abul mawjudina minhum. Dan wajib mengatakan zakat kepada mereka yang ada dari golongannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga pelajaran yang kita dapat pada hari ini, ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.